Halo sahabat channel Servo Semesta. Langsung aja ya, hari ini kita bakal membongkar habis satu rahasia besar tentang harmoni ilahi. Kita akan bahas langkah-langkah super praktis buat nyelarasin niat supaya kamu bisa menarik rezeki yang datangnya tuh dari arah yang sama sekali nggak terduga. Jadi santai aja, posisikan dirimu senyaman mungkin, dan mari kita mulai perjalanan seru ini bareng-bareng. Coba jujur sama aku, pernah nggak sih kamu ngerasa kok hidup ini kayaknya lagi asyik nyabot tase kamu ya? Kita di sini nggak lagi ngomongin soal kurang kerja keras, karena aku tahu banget kamu udah banting tulang, nyoba sana-sini, belajar ini itu, tapi ya gitu hasilnya stuck, jalan di tempat. Rasanya tuh persis kayak main game tapi kontrolernya rusak. Kamu maunya gerak ke kiri, karakternya malah salto ke kanan. Capek banget kan ngerasa terjebak di mode autopilot yang nggak bawa kamu kemana-mana? Kalau kamu lagi di fase ini, please ingat, kamu sama sekali nggak sendirian. Oke, mari kita selami lebih dalam akar masalahnya. Karena percaya deh, yang salah itu bukan seberapa keras kamu berusaha, tapi di frekuensi apa kamu memancarkan usaha itu. Nah, biar jelas kenapa kadang kerja keras aja tuh nggak cukup, kita perlu kenalan sama yang namanya hukum ilahi. Bayangin alam semesta ini tuh kayak satu superkomputer yang canggih banget. Nah, hukum ilahi ini adalah operating system atau OS rahasianya. Sistem ini nggak ngebaca file yang judulnya kerja keras sampai begadang, sama sekali nggak. Dia cuma ngerespon getaran batin dan niat murni di dalam dirimu. OS inilah yang ngatur aliran rezeki kamu setiap detiknya. Jadi kalau selama ini kamu ngerasa kayak lagi mukul-mukul papan catur karena bidaknya nggak mau jalan, ya itu karena kita belum ngeklik sama aturan main dari sistem operasi semesta ini. Coba deh kita bandingin, selama ini sadar nggak sih kalau kita keseringan pakai kuota ego? Kita jalan pakai logika yang super kaku dan selalu dibayangi rasa takut. Takut miskin lah, takut gagal, takut nggak diakui. Asli pendekatan kayak gini tuh nguras energi banget. Di sisi lain ada yang namanya sandi langit. Di sini kamu bergerak pakai niat murni dan rasa percaya yang utuh sama prosesnya. Begitu kamu pelan-pelan ngelepasin kendali ego yang isinya cuma ketakutan itu dan mulai pakai sandi langit, wah kamu bakal sadar kalau rezeki itu ibarat sinyal wifi. Nggak kelihatan bentuk fisiknya, tapi begitu kamu connect, alirannya masuk deras tanpa perlu dipaksa-paksa. Terus biar sandi langit ini bisa aktif, kita tuh cuma perlu paham 5 hukum semesta ini. Pertama, hukum resonansi. Intinya, kamu bakal menarik apa yang kamu pancarkan. Ini tuh persis kayak playlist Spotify. Kalau kamu ngeplay lagu galau terus-terusan, ya algoritmanya bakal ngasih kamu lagu galau semua. Kedua, hukum getaran. Rezeki itu punya frekuensi, dan kamu harus tune in di frekuensi yang sama buat nangkap rezekinya. Ketiga, ketidaksengajaan teratur. Pernah kan ngalamin kebetulan yang tiba-tiba jadi peluang emas? Nah, itu sebenarnya sistem yang lagi kerja rapi banget buat kamu. Keempat, ruang kosong. Kamu wajib ngebuang energi negatif biar ada space buat hal-hal baru masuk. Dan kelima, arah energi. Kemanapun niatmu kamu arahkan, kesitulah hasil bakal ngikutin. Jadi, gimana dong langkah praktisnya buat kamu yang baru banget mau mulai nyelarasin niat? Gampang, pegang 3 kunci ini. 1, selalu mulai dari niat yang murni. Niat itu ibarat benih. Mau ditanam di tanah paling subur sekalipun, kalau benihnya dari awal udah busuk, misalnya kamu pengen kaya cuma buat ajang pamer, ya hasilnya bakal pahit. 2, pancarkan energi positif. Ingat ya, semesta itu nggak punya Excel sheet buat ngecek IPK kamu atau seberapa mentereng CV kamu. Semesta itu cuma ngebaca energi emosional di balik setiap tindakanmu. Dan yang ketiga, jadilah saluran kebaikan. Kalau pikiran, hati, dan tindakan kamu udah selaras, wow, semesta bakal bukain jalan buat kamu selebar gerbang mall pas lagi grand opening. Ada satu pepatah leluhur yang maknanya dalam banget nih. Bumi itu tak mengenal siapa yang datang dengan tangan kosong. Maksudnya apa? Semesta itu nggak akan ngasih kamu apa-apa kalau kamu sendiri nggak siap buat ngasih sesuatu atau ngembangin value dirimu duluan. Rezeki itu nggak tiba-tiba jatuh dari langit buat orang yang cuma duduk diam nunggu keajaiban. Kamu harus bawa modal, entah itu niat yang baik, rasa syukur yang benar-benar tulus, atau sesederhana kemauan keras buat terus belajar. Saat batin, doa, dan action kamu udah nyatu, nah disitulah harmoni beneran terjadi. Dan ini dengan brilian menggambarkan poin ketiga tadi soal menjadi saluran kebaikan. Coba bayangin aliran sungai deh. Kalau kamu panik dan ngebendung airnya habis-habisan karena takut kehabisan, apa yang terjadi? Airnya malah mampet, kotor, dan jadi sarang penyakit. Tapi beda ceritanya kalau kamu biarin air itu mengalir bebas. Dia bakal terus jadi bersih, segar, dan ajaibnya, sumbernya nggak pernah kering. Logika zaman sekarang kan seringnya nyuruh kita buat numpung sebanyak-banyaknya ya. Tapi hukum semesta itu beda. Semakin kamu jadi saluran, lewat sedekah, ngebantu orang, berbagi kebaikan,
makin deras juga aliran rezeki yang bakal masuk ke hidupmu. Nah sahabat, sebelum kita lanjut ngebongkar tools harian yang super praktis, aku mau kita berhenti sebentar. Ya, berhenti di sini. Kalau kamu mulai ngerasa terinspirasi dan ngerasain ada shift energi dari obrolan kita barusan, yuk like dan subscribe sekarang juga. Jadikan ini komitmen buat diri kamu sendiri untuk terus bertumbuh. Terus aku mau kamu turun ke kolom komentar sekarang dan ketik kalimat ini sebagai deklarasi dirimu hari ini. Aku layak menerima rezeki tak terduga. Tulis dengan penuh keyakinan ya, biarkan semesta nyatat niat murni dan getaran positifmu detik ini juga. Mantap, luar biasa banget. Sekarang kita masuk ke toolkit harian kamu supaya getaran batinmu tetap ada di high vibe. Pertama, bikin tujuan yang jelas dan benar-benar nyambung sama hatimu. Ini bakal jadi kompas kamu. Kedua, nah ini krusial banget, lindungi energimu. Kapasitas energi kita tuh terbatas, jadi please jangan biarin kesedot sama gosip gak penting atau energi vampires di lingkungan yang toksik. Ketiga, perbanyak kumpul sama orang-orang yang sefrekuensi, karena apa yang kamu obrolin setiap hari, itulah realita yang lagi kamu tarik. Dan terakhir, enjoy the ride. Fokus aja sama proses belajarnya. Jangan parno sama kegagalan, karena disitulah mentalmu lagi diasah jadi lebih tangguh. Sebagai sahabatmu, aku mau ngasih satu PR kecil tapi impact-nya gila, gede banget. Praktik jurnal syukur harian. Gini caranya, setiap pagi sebelum kamu tenggelam dalam drama dunia, luangin waktu 5 menit aja. Tulis 3-5 hal kecil yang bener-bener kamu syukuri. Gak usah muluk-muluk, bisa dari secangkir kopi panas yang enak banget, langit yang cerah, atau sesederhana, ya ampun, aku masih bisa napas lega hari ini. Kenapa ini ampuh banget? Karena semesta itu paling jatuh cinta sama hati yang gampang bersyukur. Ini tuh workout buat ngelatih otot syukurmu yang otomatis bikin frekuensi energimu langsung melesat ke level keberlimpahan sejak matamu melek. Biar makin kebayang, coba ingat cerita soal petani kacang tanah yang satu ini. Jadi, petani ini punya lahan subur banget. Dan suatu hari, ada pedagang kota yang nawar tanahnya dengan harga selangit. Maunya beli instan. Tapi si petani nolak sambil senyum. Dia bilang tanah ini tuh titipan semesta buat dirawat. Bukan buat diuangkan cepat terus ditinggal. Kalau dirawat dengan telaten, tanah ini bakal ngasih makan sampai anak cucunya. Nah, hidup kita tuh persis kayak ladang itu. Jangan gampang ngegadain ketenangan batin dan prosesmu cuma karena panik pengen dapat uang instan. Percaya deh sama proses merawat ladang keberlimpahanmu sendiri. Nggak kerasa kita udah sampai di akhir obrolan nih. Inti dari semuanya adalah semesta itu sama sekali nggak nuntut kamu jadi manusia sempurna kok. Semesta cuma nyari manusia yang mau terus bertumbuh dan selaras sama hukum ilahi. Jadi, aku mau ninggalin satu pertanyaan pemicu ini buat kamu pikirin. Ruang kosong apa yang bakal kamu siapkan hari ini? Apa kamu bakal ngebuang rasa insecure, ngelepasin dendam lama, atau berhenti ngeluh demi ngasih space buat keberlimpahan baru masuk? Keputusan itu ada di tangan kamu 100%. Yuk kita rawat terus batin kita dan siap-siap takjub lihat gimana semesta bekerja buat kamu dengan cara yang nggak pernah kamu duga. Sampai jumpa di bedah materi selanjutnya ya.